malam kepada Pak Adi Mursalim SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya bisa mengerjakan soal ujian tengah semester ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya mengerjakan soal ujian tengah semester ini. Perkenalkan, saya Diana dengan NIM 18104167748. Baik, langsung saja saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tersebut. Pertanyaan yang pertama ialah, apa yang Anda ketahui tentang perilaku organisasi? Jelaskan alasan pentingnya mempelajari ilmu perilaku organisasi. Menurut saya, di kehidupan sehari-hari, organisasi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dapat memupuk percaya diri kita dengan mengikuti organisasi. Disitulah kepercayaan diri seseorang otomatis akan tumbuh dengan sendirinya. Misalnya, saat kita bermusyawarah, kita tidak mau harus mengeluarkan pendapat kita. Kita dapat berkomunikasi dengan orang banyak dan dapat tukar pendapat dengan mereka agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan berorganisasi, kita dapat belajar mengatur waktu dengan baik. Kita secara tidak langsung dapat mengatur waktu antara belajar dan berorganisasi. Berikutnya adalah soal nomor 2. Apa perlunya memahami aspek manusia dalam organisasi, dan sebutkan faktor-faktor penyebab perbedaan perilaku individu dalam organisasi. Peranan sumber daya manusia dalam berorganisasi sangatlah penting karena sumber daya manusia berbagai pengelola sistem. Agar sistem ini tetap berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini, sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan vital. Faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi salah satunya adalah umur, jenis kelamin, status kepribadian, kemampuan, cara belajar, sikap, persepsi, serta kepuasan kerja. Lalu selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Soalnya ialah, nilai merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku organisasi. Sebutkan nilai-nilai apa yang harus dibangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis UHT dan jelaskan alasan dari jawaban tersebut. Nilai yang harus dibangun dalam Hima Administrasi Bisnis HUT adalah motivasi yang perlu ditingkatkan karena banyak di antara kita yang kadang ketika malam hari seperti lelah dan mengantuk untuk belajar. Ya, mungkin lelah karena sudah seharian kerja dan bahkan belum pulang sama sekali. Perlu adanya motivasi seperti sistem pembelajaran yang tidak menjenuhkan. Kita tetap serius tapi tetap santai. Soal nomor 4 ialah, salah satu faktor yang paling penting dalam suatu organisasi adalah komunikasi yang dibangun antar anggota bisnis. Komunikasi apa saja yang Anda bangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota organisasi? Sebutkan organisasi yang Anda ikuti dan bagaimana bentuk komunikasinya. Faktor apa saja yang membuat gagalnya suatu komunikasi? Jawabannya, komunikasi menyampaikan pendapat tentang pencalonan ketua OMK atau Orang Muda Katolik. Organisasi tersebut adalah OMK, yaitu organisasi khususnya untuk Orang Muda Katolik.
Bentuk komunikasinya ialah komunikasi lisan, dan faktor yang membuat gagalnya komunikasi tersebut salah satunya adalah pendapat yang kadang kala tidak dihargai. Lalu selanjutnya soal nomor 5 adalah jelaskan unsur-unsur pokok organisasi. Unsur-unsur pokok organisasi adalah yang pertama, personil atau men. Personil atau anggota organisasi adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran dan tingkatan masing-masing. Tanpa adanya personil, maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik, apalagi mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur yang kedua adalah kerjasama atau teamwork. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam organisasi agar tujuan dari sebuah organisasi tersebut bisa terlaksana dengan baik. Setiap anggota harus bekerja sama dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kerjasama juga sangat dibutuhkan dalam organisasi agar hasil yang diinginkan lebih cepat terwujud. Lalu unsur yang ketiga adalah tujuan bersama. Tujuan adalah sasaran atau target yang akan dicapai dalam sebuah pembentukan organisasi, mulai dari prosedur, program yang dilakukan, pola, sampai hasil akhir dari sebuah program organisasi dilakukan. Umumnya seseorang membentuk atau bergabung dalam sebuah organisasi memang karena memiliki tujuan yang sama. Unsur yang keempat adalah peralatan atau equipment. Tujuan dalam organisasi memerlukan peralatan sebagai sarana dan prasarana agar bisa dicapai. Sarana dan prasarana ini adalah berupa kelengkapan baik berupa fisik atau sumber daya manusia, seperti kantor, gedung organisasi, uang, material, sumber daya manusia, dan sebagainya. Peralatan ini berfungsi sebagai operasional sehingga program organisasi bila dilakukan atau dijalankan. Unsur yang kelima adalah lingkungan atau environment. Faktor lain yang tidak kalah penting demi tercapainya sebuah tujuan yang dibuat organisasi adalah lingkungan. Lingkungan ini mencakup beberapa bidang seperti sosial, budaya, politik, peraturan yang berlaku, ekonomi, hingga masalah anggaran. Lingkungan organisasi yang baik akan menghantarkan pada tujuan dengan benar dan cepat. Yang terakhir adalah unsur yang keenam, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam juga tidak kalah penting sebagai salah satu unsur dalam sebuah organisasi yang dibentuk. Kehidupan berorganisasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor alam yang tidak terduga seperti pertumbuhan cuaca, kondisi tanah, iklim, flora, dan fauna. Berikutnya adalah yang terakhir, soal nomor 6. Soal nomor 6 ialah silahkan buka link ini dan tonton video ini sampai selesai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama ialah apa judul video tersebut? Pertanyaan yang kedua, siapa nama dosen yang berbicara dalam video tersebut dan dari mana dosen tersebut? Pertanyaan ketiga, topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut? Pertanyaan yang keempat, apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut? Jawaban dari beberapa pertanyaan nomor 6 yaitu yang pertama, judul video tersebut adalah mengenal perilaku organisasi. Yang kedua, nama dosennya adalah Ratu Purbasari dari dosen, dan dosen tersebut dari administrasi bisnis. Jawaban untuk pertanyaan ketiga, topik yang dijelaskan oleh dosen tersebut ialah diantaranya pengertian organisasi dan perilaku organisasi, pentingnya studi perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner,
dan ada juga menjelaskan tentang ruang lingkup perilaku organisasi. Jawaban dari pertanyaan yang keempat di soal nomor 6 ialah yang dapat saya peroleh setelah menonton video tersebut adalah saya mendapatkan ilmu tentang perilaku organisasi. Di dalamnya membahas tentang pengertian organisasi, yaitu suatu pola kerja sama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Saya juga memahami apa itu perilaku organisasi, yang merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam ini untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Dan saya juga mendapatkan pengetahuan bahwa perilaku organisasi menjadi semakin penting dalam ekonomis global ketika orang dengan berbagai latar belakang dan nilai budaya yang berbeda-beda harus bekerja bersama-sama secara efektif dan efisien. Baik, inilah jawaban ujian tengah semester dari saya, mata kuliah perilaku organisasi. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam.